Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi menganalisa mengenai manajemen SDM. Yang beranggotakan di antaranya yaitu 1 Firman Putra Arwanda, 2 Yonatan Immanuel, 3 Kelvin Rivaldi, 4 Muhammad Raka Putra Aindra. Definisi manajemen. Manajemen adalah perpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu pula. Ada juga yang mendefinisikan manajemen sebagai perpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi rencana, kerjakan, periksa, aksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya, identifikasi kategori kegiatan SDM. Kegiatan transfiksional, pembayaran administrasi atau HRIS, yang dimaksud Human Resource Information System, pelayanan pegawai, kegiatan tradisional, manajemen kinerja, rekrutmen, seleksi, relasi industri. Yang ketiga, kegiatan transformasional, knowledge, manajemen, perubahan budaya, pengembangan SDM, perubahan strategi bisnis. Yang selanjutnya adalah 3 tantangan yang dihadapi HR. Perubahan manajemen ketika bisnis mulai bertambah, strategi struktur, dan proses internal tumbuh bersamanya. Beberapa karyawan mengalami kesulitan untuk mengatasi perubahan ini. Banyak perusahaan mengalami penurunan produktivitas akibat hal ini. Pemilik perusahaan bersama HR harus fokus pada mengkomunikasikan manfaat perubahan untuk semua orang. Selanjutnya, keanekaragaman tempat kerja. Perbedaan generasi dan budaya di tempat kerja adalah hal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang harmonis berperan dalam menjaga lingkungan kerja tetap positif dan produktif. Setelah itu, pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan sangat penting untuk membuat karyawan termotivasi dan mempersiapkan mereka untuk mengambil tanggung jawab lebih di masa depan. Jadikanlah kepemimpinan sebagai bagian dari budaya dan peluang untuk menggunakan kekuatan mereka setiap hari. Sifat kepemimpinan yang berkembang akan memicu keterampilan lain yang menunjang kinerja ikut berkembang. Setelah itu, peran utama manajemen SDM yang sedang berubah. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari organisasi tersebut. Tidak banyak orang yang menyukai akan suatu perubahan. Namun walaupun begitu, perubahan tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Karena pada hakikatnya memang seperti itu, maka diperlukan suatu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat mengarah pada titik positif. Manajemen perubahan dalam hal ini memberikan pendekatan untuk mendorong adopsi dan penggunaan sistem baru dalam sebuah organisasi sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Setelah itu, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang manajemen HR. Seorang HRD wajib untuk bisa belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung perkembangan SDM. Tidak sedikit aplikasi atau program online yang bisa dipakai untuk memudahkan HRD dalam kegiatan mengatur SDM sehari-hari. 5 isu strategis yang berkembang di manajemen SDM. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Yang kedua, retensi sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, pengembangan desain organisasi baru. Kunci kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang HR atau Human Resource. Berikut ini skills yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang HR atau Human Resource. Yang pertama, berkemampuan berkomunikasi dengan baik. Seorang Human Resource tentu harus mempunyai skills berkomunikasi yang baik dengan orang lain.
di mana hal ini sangat berpengaruh untuk dapat membangun hubungan yang lebih hangat dan kedekatan emosional antar personil dapat terbangun. Yang kedua, mampu melakukan pekerjaan secara multitasking. Seorang human resource juga harus mampu untuk mengerjakan berbagai pekerjaan secara bersamaan, di mana tugas tersebut dapat berupa mengelola administrasi file dokumen proyek, menganalisa hasil rekrutmen pegawai, dan kebutuhan tugas yang lainnya. Mampu mengorganisasi setiap kebutuhan bisnis. Human Resource juga bertanggung jawab dalam mengorganisasi berbagai macam kebutuhan bisnis seperti proses rekrutmen karyawan baru, menyusun jadwal evaluasi rutin, serta mengelola agenda jadwal meeting bersama. Dengan banyaknya pelamar yang ingin mendaftar pada perusahaan Anda, maka Human Resource harus selalu siap dengan kondisi yang terjadi dan mampu menjalankan setiap tugas dengan tepat waktu dan efisien. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Human Resource juga harus memiliki pola pikir yang kritis untuk dapat memecahkan setiap permasalahan yang ada. Selain itu, juga dapat memberikan solusi yang tepat dengan memberikan rancangan program untuk mendukung kualitas kerja, serta membantu meningkatkan produktivitas bisnis menjadi lebih baik. Melakukan proses rekrutmen dengan bijak. Human Resource juga perlu untuk memastikan setiap kandidat pegawai memiliki standar yang baik sesuai dengan bidang kompetisi yang diperlukan perusahaan. Sehingga hasil dari proses rekrutmen yang cukup panjang dapat berimpact positif bagi perusahaan dan melahirkan talenta berbakat untuk mengisi setiap posisi penting dalam bisnis tersebut. Terima kasih.